Langsung aja memasuki ke dalam Land of Down. Game yang pertama di match yang kedua antara Onyx Zenith versus Bellatrix Era. Dan buat teman-teman kembali lagi, Paulus dan juga Arash yang mengingatkan apa tuh? Langsung pindah nonton ke Buya guys. Like dan subscribe di YouTube dan langsung pindah ke Buya buat delay lebih cepat. Dan juga dapetin diamond gratis yang diberikan setiap hari oleh Buya. 10.000 diamond, nonton 1 jam doang kalian bisa dapetin lagi kode ya kan. Belum lagi nanti kalian 35 orang tercepat yang ngisi form bakal dapetin kesempatan untuk dapetin diamond ya dari Buya itu sendiri. Gak nonton, gak Buya, gak dapet diamond. Tapi kita langsung aja masuk ke Land of Down bersama juga dengan Lita, teman mabar kamu setiap saat nih ya. Karena Crunchy di sini 1v1 situation bersama Valandirnya harus sedikit menjaga jaraknya kembali. Sekarang langsung ada permainan agresif dari BTR. Kita harus melihat nih, kalau mereka tuh nggak hati-hati bisa langsung di burst loh dengan Matilda, Lilia dan juga Roger. Rogernya nih yang bisa ngejar-ngejar terus-terusan dengan Lycan Punch. Ini bakal jadi serem banget. Itu dengan dia bisa langsung dive in begitu saja. Bahkan Vivian yang biasanya bermain dengan nakal, mau nggak mau dia harus menggunakan recoil terlebih dahulu, balik dulu ke base karena tadi udah dicicilin. Dan untuk Chang'e versus sama ini ya, Popolin Kupa tuh di early game-nya bakal sedikit kesiksa. Nah itu dia. Karena kenapa? Star Moon Shockwave-nya tuh lama-lama pedes juga kalau ditahanin gitu. Ya apalagi karena memang mage kan di early game tuh base damage-nya bakal lebih sakit pasti. Tapi kayaknya sampai di mid game adanya utility sama kayak beberapa item scaling dari Popolin Kupa bikin dia bakal lebih sakit untuk sementara lah. Sampai late game dimana Chang'e bisa full item dan damage bisa sakit ke full team ya kan. Tapi Crunchy nih, dia tadi nahan 1 damage dari turretnya walaupun tadi udah level 4. Apakah dia bakal pulang karena Vivian udah mulai mencoba untuk datang. Tapi Clark yang bersembunyi di area rumputan, dia bakal bisa untuk melakukan engage karena Valandirnya seperti tidak fokus. Oke, dia sadar ada Clark di sana. Mencoba untuk menggunakan Dragon Tele walaupun masih ada Puncher dan juga Tauros yang mulai dikeluarkan sama seorang Lancelot dari Clark. Crunchy udah on the way balik dari base dan member dari BTR Era agak low ya. Salah. Tauros dipakai dan Black Transform digunakan Falling Star Moon dan sekarang ada first blood untuk Yutong. Tapi Esmeralda pun menukar baik 1 kill. Valandir menjadi target berikutnya dan Beatrix yang mendapatkan 1 kill juga. Tapi mereka low banget dari Onyx Zenith. Yap, mereka harus pulang. Tapi tadi momen Clark sebenarnya sedikit miss-kill ya bisa dibilang ya. Miss mechanic di mana dia tadi pancarnya nggak connect lagi. Dan itu langsung dipanis habis-habisan karena 3 hero langsung fokus ke arah Clark. Tanda dari Bellatrix Era tuh bisa menghajar ke area Turtle, tapi Clark ya udah mulai spawn, udah mulai datang. Apakah dia bakal mencuri Tauros dan juga Retribution? I told you, Lancelot itu memang benar-benar hero yang amat sangat ngeselin karena kenapa? Tauros beserta Retribution itu perhitungannya jadi lebih tepat. Benar-benar, busnya emang gede banget. Dan pasti mereka juga agak hati-hati ya dari Bellatrix Era karena mereka kalau terlalu fokus buat dapetin turtle-nya takutnya Lancelotnya malah nge-target Rogernya. Jadi wah ada permainan mental nih ya. Apalagi pas lagi ngambilin objektif penting kayak turtle, kayak tower. Dan sekarang dengan keunggulan di mid lane dan jungle kayaknya Bellatrix masih belum bisa terlalu agresif sih. Tapi sekarang kita langsung permainan agresif tapi Vivian low banget. Langsung aja dulu dengan Henry belum. Masih ada lagi Black Shoes dari seorang play untuk arah belakang. Lycan Pounce yang boleh dikeluarkan dan playnya juga tumbang. Vival, dia udah mulai sekarat. Apakah Clark bakal nyusul karena mencoba untuk menggunakan Striker's Eye untuk mendekati dari Vival itu sendiri. Tapi Fire mulai dikeluarkan. Gami yang udah mulai sekarat banget. Malah Vivalnya yang harus ditumbangkan. Oh my god, Bellatrix Era tertekan oleh Onyx Zenith di early game. Ya biarpun emang Roger tuh di early game masih marksman lawan assassin ya. Dan di bottom lane sekarang Valandir melawan Crunchy. Kayaknya bakal trading aja dan dengan regen dari Yutong. Wah masih bisa menyaingi tebelannya Esmeralda ya. Tapi sekarang Alin udah on the way ke bawah. Apakah akan terbait oleh Crunchy? Dragon Form digunakan. Tapi Alin pun belum bisa nge-secure kill-nya. Dan Yutong bakal terbang jauh-jauh. Kalau kata Eko, Dragon from Hell. Nambah skillnya ya. Oke, fine gitu, Eko gitu. Tapi memang tadi Black Dragon Form hanya untuk gertak sambal aja biar dia nggak terlalu di-engage. Apalagi kan ketika dia berubah menjadi mode naga itu kan dia immune ya. Nah ini dia nih, resenya Chang'e ya. Meteor Shower dilepaskan walaupun nah lo ya ternyata tidak clear. Gerobaknya masih ada. Ghost Shield Turret bener-bener dihajar sama seorang Valen. Tapi Mei yang mencoba untuk datang ke backup ternyata diketahuan sama play dan sakit banget Angry Bloom-nya. Membuat akhirnya Mei harus ditumbangkan. Di early game damage dari Lilia ini sakit banget. Play sekarang udah ada 2 kill ya. Jadi emang udah agresif banget. Dan biarpun Rogernya mungkin belum terlalu sukses, Lilianya ini udah mulai serem. Dan sekarang dengan udah ada 1 kill di sisi BTR Era, mereka langsung mengambil tower di atas. Dan Surfing Eagle digunakan ke arah Chang'e, tapi kayaknya nggak bakal ada cukup follow up untuk mendapatkan kill. Dan Turtle Camp by Buya juga udah mulai kelihatan. Tanda dari Bellatrix Era sebenarnya udah bisa untuk menginisiasi ke area Turtle. Walaupun hati-hati, nanti bisa kejadian dia masuk dengan Puncher, Tauros, dan juga Retribution yang cukup on point untuk mencurinya kembali. Sama kayak di total pertama ya. Dan sekarang Vivian mencari intel lebih. Dan di bottom lane masih ada
duel antara dua orang. Tapi di sini kita Vivian low banget, flicker keluar, tapi akhirnya bisa diamankan oleh Clara. Dan sekarang turtle-nya ada dikontrol oleh Onyx Zenith. Yo, ini memang nggak set-setnya Pinberry ya. Lancelot dari Clara ini, tapi memang dari tadi on point loh. Pergerakannya tuh on point banget, Tonrosnya juga connect terus-terusan. Itu yang ngebuat Lancelotnya di sini kayak Kairi versi ladies ya. Kairi versi ladies. Kairi versi ladies. Karena Kairi juga gitu, gak terlalu banyak set-set, tapi dia on point banget gitu dalam penggunaan skillnya. But, yap, dia ada bottom lane, Palantir, one situation, tapi Karl juga udah mulai aktif. Black Dragon Form mulai mengudara, terlalu sakit sepertinya. Dia berusaha untuk menang sendirian karena dari seorang Alin langsung dilompati dengan Furious Dive-nya. Datang Vival yang mencoba untuk ke-backup, mode Wolf-nya mulai dikeluarkan, dan kali ini Lycan Pass juga dihajar menuju ke arah Alin, dan Alin pun harus ditumbangkan oleh seorang Vival. Dan member lain dari Onyx Zenith masih jauh, tapi mereka on the way ke bawah. Mereka rotasi, dan Vival mungkin akan ter-engage bentar lagi. Kita lihat di bawah Crunchy sudah mulai mau ngebait ya biar Valandir maju dikit, tapi dengan pasifnya sudah nyala, cuma ada Meteor Shower dari Gumi untuk nge-clear wave, dan Onyx Zenith balik lagi main aman, main pasif, nunggu buat lead game. Untuk lead game-nya juga dari seorang Onyx Zenith ini sendiri, terutama dengan adanya kehadiran Chang'e, otomatis dia tuh bakal cepet banget untuk nge-clear wave kan. Jadi membuat BTR Era tuh nantinya bakal sedikit terhambat nih, kayak mau fokus ke area turret, tapi minionnya udah habis, ya kan? Dan cooldown dari Meteor Shower itu benar-benar kan cuma sebentar tuh. Ntar lagi juga udah mulai standby lagi dari seorang Gumi, dan masih ada juga Star Moon Shockwave yang damage-nya juga nggak kecil, yang bisa untuk nge-clear wave. Tapi Mei yang mencoba untuk open map, dia dengan Furious dan dari seorang Valandir coba untuk masuk ke arah belakang sana, masih ada oleh Batu Hitam, dan Valandir sedikit mundur ke arah belakang, dikejar oleh pancernya, darahnya udah mulai sekarat banget, tapi Karstaca memang sedikit aktif membuat Valandir masih bisa survive karena Clar tadi skillnya juga cooldown semua. Iya, jadi itu beruntung banget Valandir, tapi dia berhasil selamat. Dan di mid lane ada lagi push dari Beaton Era, karena baik lagi nih, biarpun Chang'e bisa nge-clear wave dengan cepat, tapi ada Popan-Kupa yang bisa mengamankan turret dengan cepat sekali dari sisi Beaton Era. Sekarang Vival udah on the way ke bawah, apakah akan ada play? Circle juga dipakai ke arah Clar, tapi kayaknya follow-up-nya kurang. Volley sekarang mungkin digunakan, tapi kayaknya ini ada kesalahan. Beaton Era counter engage langsung menuju ke arah Crunchy, dan sekarang Vival menggunakan damage yang sangat tinggi, tapi tak bisa mengamankan kill tersebut. Itu benar-benar apa ya, tadi terlalu terburu-buru juga Phantom Execution dari seorang Clar, membuat tadi nggak on point. Dan karena skillnya juga habis, pancernya tadi juga udah cooldown, Tonrus cooldown, Phantom Execution cooldown. Itu bahaya banget kalau sampai Vival mau commit ke dia. Untungnya Vival masih jaga jarak nih, dan dia lebih milih untuk sabar dulu dapetin alter bottom turret. Iya, Popan-Kupa ngambil turret cepet banget ya. Dan ini yang serem nih, kalau ntar ada orang offside dikit aja, Popan-Kupa bisa set up dengan Baitan Kupa dan langsung di burst, dilompatin sama member-member dari Beaton Era, karena emang mereka tuh komposisinya bisa ngejar dan komit ke satu orang. Knock up mengagalkan Scarf, usaha steal turtle dari Clar, tapi sekarang Beaton Era go agresif dan ke zone oleh Meteor Shower. Tapi di bawah Roger berhasil mendapatkan kill ke arah Beatrix, tapi di trade back. Karena Valandir tadi terlihat terlalu masuk, sepertinya langsung dipanis begitu saja, tapi Felin dan juga Vivian langsung ditumbangkan sama Crunchy yang again and again tiba-tiba datang dari belakang, langsung dihajar balik sehingga dapat double kill ya. Onyx Zenith ini benar-benar menggila banget di early game-nya, terlihat dari permainan mereka yang agresif udah dapetin 8 poin kill Arashi. Iya, padahal dari awalnya tuh Clar kayaknya mau bikin play buat mencuri turtle, tapi gagal ya, kena knock up tadi. Tapi ujung-ujungnya di fight tadi mereka tuh koordinasinya bagus banget sampai mereka bisa dapat cooldown, biarpun kelihatannya sejenak kelihatan banget kayak Beaton Era tuh udah mau dapat momentum. Karena mereka tuh langsung nge-push mencari kesempatan buat masuk ke jungle-nya Beaton, tapi kayaknya bakal kelihatan oleh Roger. Itu yang jadi poinnya, karena di sini Roger ini kan juga hero snowballing. Viva memang di awal-awal pertama kali dia udah ke take down, tapi sekarang dia tuh udah dapetin 2 poin kill, dimana harusnya dia bakal mencoba bermain lebih agresif lagi. Tapi Clar yang juga sudah mulai masuk ke arah sana dengan pancernya Tonrus, tapi gak terlalu connect, Blast dikeluarkan, Phantom Execution yang gak connect lagi. Play, dia masih dikejar oleh 4 hero sekaligus, apakah dia bakal selamat karena Angry Group juga udah mulai dilepaskan. Datang Valandir mencoba untuk ke-backup, playnya juga langsung mencoba untuk membalikan keadaan walaupun dia udah sekarat banget, dan akhirnya harus ditumbangkan di tangan Crunchy, membuat dari Valandir yang mengurungkan niat langsung kabur ke belakang sana. Wah, tadi itu sayang banget dari play ya, dia mau coba kabur dengan guiding wave tapi malah kena ultinya Alin, ultinya Beatrix, dan damage-nya sakit banget di mid game, di menit ke-9 ini, dan Alin hampir saja ke takedown. Tapi malah dari itemnya ya, dari Chang'e udah ada Enchant Talisman dan juga Genius One, jadi wave clear bakal udah solid banget. Dari Survival udah ada Windtalker dan juga War Axe, jadi emang power spike-nya tuh baru dapet, dan di sini baru kita bakal melihat Rogernya mungkin lebih agresif lagi. Karena dia butuh juga endless battle satu item lagi, baru nanti mungkin ya kalau mau
apa itu defensif, ya mungkin brute force breastplate juga bagus. Mungkin, iya, Ya, dia bisa ngejar diambil. lebih cepat lagi. Sama seorang rival juga. Tapi Lord Teo yang pertama udah mulai spawn di line of down. Ini dia, Lord Camp by Puyanya. Siapa yang bakal melakukan setup? Karena terlihat dari kedua tim sama-sama keras nih. Tempo pertandingan masih dipimpin sama kedua belah tim. Balik-balikan nih keduanya. Iya, yang serem itu Bellator Era tuh bisa nge-pick off pakai crowd control karena balik lagi Bayern Kupa, Circling Eagle. Tapi dari Onyx Zenith tuh karena ada Lancelot, karena ada burst damage yang bagus banget. Jadi lebih serem dalam satu arti, lebih banyak damage biarpun nggak banyak lockdown. Jadi di early game ini emang seimbang-seimbang banget. Kita harus melihat dari eksekusinya aja sih. Siapa yang bisa mungkin memainkan game makro dengan lebih bagus. Kita lihat di atas udah ada Vival di sisi atas mengambil Little Wonder kayaknya atau menunggu pick off ke satu orang member dari Onyx Zenith. Yap, itu yang bakal ditunggu sama mereka juga. Tapi memang Valanya di sini yang menjadi peran penting sih. Ketika nantinya Onyx Zenith berusaha untuk menginitiate ke area Lord yang pertama ini. Karena dengan Black Dragon Form dia bisa ngusir teman-teman dari Onyx Zenith sekaligus memberikan space buat Bellator Era mencuri Lord yang diinisiasi. Makanya Onyx Zenith harus tahu pasti siapa target mereka, apa kondisi supaya mereka bisa memutuskan untuk start Lordnya. Pasti. Kalau mereka tuh start sembarangan, ya mereka cuma bakal ke zone dan itu emang udah play yang pasar ya di meta sekarang tuh pasti itu udah kejadian sering banget. Jadi pasti mereka lebih berhati-hati dan masih sekarang mencoba cari info, mencari kontes ke arah kontrol di daerah Lord, tapi masih berhati-hati biar nggak kena crowd control dan ketangkep. Di sisi lain map, perhatian sekarang jadi fokus, dikejar oleh Valanya dan juga Vival dengan Black Dragon Form dan juga Lycan Pounce-nya bentar lagi akan keluar, tapi di sisi lain Vivian terkena Meteor Shower dan di take down oleh Alin. Itu Meteor Shower sakit banget, sedangkan Valandra juga Crunchy masih 1v1 situation. Curse Touch-nya udah mulai hidup, Dragon Star juga dilepaskan, tapi teman-teman udah mulai datang untuk mencoba nge-backup. Valandra sendirian mencoba menggunakan Furious Dance dan juga Petrify, tetapi dia tidak bisa bertahan karena itu benar-benar 5 hero fokus ke Sang Naga. This is it, the moment of truth, karena dalam waktu 3 detik lagi Lord-nya di-enhance. Kenapa nggak ditungguin? Mungkin mereka buru-buru karena mereka tahu bentar lagi Vivian dan Valanya bakal up dan mereka nggak mau ambil resiko fight dengan jumlah yang imbang. Seconds sih, tapi ya udahlah, yang penting dapat Lord-nya dulu aja. Walaupun belum di-enhance karena tadi keburu di-hit sebelum di menit yang ke-12 ya. Iya sih. 2 detik aja padahal mereka sabar nunggu 2 detik, tabok. Mungkin lagi di momen mereka mau main cepat, tempo, main cepet gitu kan. Mungkin nggak lihat waktunya juga, jadi nggak terlalu sadar akan waktu yang Lord-nya juga udah mulai spawn ke line of down. But dari Bellator Era yang biasanya nih di setiap game itu selalu menekan, kali ini harus tertekan sama pergerakan dari Onyx Zenith. What happened, Arashi? Iya, kayak tadi kita nggak sempat lihat ya setupnya kenapa, tapi Meteor Shower-nya bisa langsung kena hampir full duration ke arah satu member dari Bellator Era dan itu ya fatal banget loh. Jadi mungkin mereka kalah dari segi pressure dan burst damage karena baik lagi nih, BTR tuh menang dari segi crowd controlnya tapi bukan dari damage outputnya. Mungkin ntar di late game baru di mid to late game kita bakal melihat Bellator lebih agresif kayak sekarang nih. Kita lihat Vival langsung sendiri tapi dia melawan 4 orang sendiri dan nggak bisa menang, di take down oleh Gumi. Wow, dia termakan oleh bait yang dikeluarkan sama Onyx Zenith sehingga terkait mundur banget di belakang dan dia pun langsung ter-take down begitu saja. Bahkan ini menjadi momen untuk Onyx Zenith mencoba untuk nge-push nih ke area turret yang dimiliki oleh Bellator Era karena Lord-nya masih bisa hidup. Meteor Shower juga dikeluarkan untuk menghujani teman-teman dari Bellator Era. Virus dan juga digunakan, masih ada Black Dragon Form mengudara di atas sana mencoba untuk mengusir, sedangkan Crunchy di top lane bener-bener nyaman banget di kiri arah turret. Tapi kita lihat dari Claire bagus untuk dive ke arah belakang, bahkan play berhasil untuk ditumbangkan dan semua turret milik Bellator Era-nya juga mulai dihancurkan dari teman-teman Onyx Zenith. Mulai fokus ke arah base-nya. Bellator Era dalam bahaya walaupun Claire tershuttle, tapi base-nya masih terbuka lebar, minionnya masih ada dan kemenangan game yang pertama tidak disangka-sangka untuk Onyx Zenith. Wow. Onyx Zenith menunjukkan bahwa